Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Azhara Rizky Widya. Pada kesempatan ini saya akan membahas terkait evaluasi akhir semester yang sudah saya susun dengan dosen pengampu Ibu Grace. Di sini saya akan membahas terkait apa sih personal branding yang saya tunjukkan, kemudian elevator pitch-nya apa saja, kemudian strategi konten viralnya bagaimana. Baik, saya mulai saja. Di sini tentang saya adalah mahasiswa bisnis digital yang ingin memiliki sebuah personal branding sebagai coach muda digital marketing. Kemudian saya ingin sekali nih membantu pelaku usaha belajar digital marketing dari nol dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Di sini saya selanjutnya akan menjelaskan tentang brand arsitek. Nah, di sini saya memilih SAGE. Jadi SAGE itu kayak memberikan pemahaman, memberikan edukasi, memberikan sesuatu kebenaran. Nah, saya di sini posisinya sebagai SAGE. Di sini SAGE apa? Saya di sini sebagai goals-nya membantu pelaku usaha belajar marketing dari nol sampai mahir. Dari mereka tidak bisa bagaimana caranya bikin konten, saya ajari dari dasarnya apa itu konten, bagaimana cara membuatnya, kemudian membantu peserta jadi bisa menarik pelanggannya. Ini goals-nya saya ingin sekali para pengusaha ini bisa mendatangkan customer-nya dari brand awareness sosial medianya. Kemudian mengajar dengan bahasa mudah dipahami pengusaha gaptek. Saya sebagai pengalaman pengajar trainer digital marketing, banyak para pengusaha yang gaptek gitu, terutama yang sudah usianya 40 ke atas gitu. Bagaimana caranya saya menggunakan bahasa yang mudah dipahami untuk orang-orang yang gaptek. Solutionnya, saya belajar 70% praktik, 30% teori, kemudian materi dari dasar sampai bisa langsung dipakai, kemudian saya menyediakan contoh dan studi kasus, lalu fokus ke cara yang simple dan bisa langsung dipraktikkan. Type-nya atau tipenya atau SAGE, saya fokus pada edukasi dan pemahaman, kemudian menjelaskan hal rumit jadi mudah, dan membantu dari yang tidak paham menjadi paham sampai dia bisa praktik mengimplementasikannya pada bisnisnya. Kemudian, mengapa SAGE ini relevan dengan karir impian saya? Karena saya memiliki mimpi menjadi coach muda digital marketing yang mudah dipahami, banyak praktiknya daripada teorinya, memiliki pengalaman yang bisa memotivasi mereka. Jadi saya mengajar tidak hanya sesuai dengan teori, tapi saya juga punya pengalaman yang bisa dijadikan motivasi. Kemudian target audiensnya siapa? Saya menargetkan ada pelaku UMKM, pengusaha pemula, pengusaha yang gaptek, pemilik bisnis yang ingin mengembangkan usahanya secara digital. Perception engineering. Apa sih yang saya ingin orang lain pikirkan gitu peserta saya gitu? Saya pengen peserta saya tuh bilang, Teh Salsabila adalah coach digital marketing yang ngajarnya simple, mudah dipahami, dan cocok untuk pelaku usaha yang baru mulai belajar. Kemudian saya pengen nih, apa yang saya ingin orang rasakan, peserta rasakan. Saya pengen peserta tuh puas gitu. Belajar sama saya itu, sama Teh Salsa itu materinya mudah dipahami loh, banyak praktiknya, bikin saya lebih percaya diri untuk mulai menerapkan digital marketing di dunia bisnis. Kemudian apa yang saya ingin orang bicarakan? Saya pengen peserta itu setelah after dari pelatihan, mereka bilang gitu, kalau mau belajar digital marketing dari nol, ke Teh Salsabila aja deh, caranya enak, banyak praktik dan sering berbagi pengalaman yang bikin semangat untuk berkembang. Ada selanjutnya bagaimana nih taktik psikologis untuk menanamkan persepsi tersebut kepada para peserta atau target audiens saya. Pertama, membuat digital marketing terasa mudah. Saya bikin nih step-step yang mudah untuk para pemula. Supaya apa? Supaya peserta tuh berpikir, oh ternyata saya juga bisa belajar loh, nggak sesusah itu yang seperti yang saya bayangkan. Kemudian yang kedua, memberikan solusi yang langsung bisa dipraktikkan. Saya menerapkan konsep 70% praktik dan 30% adalah teori. Kemudian experience, berbagi pengalaman, memberikan motivasi dari pengalaman. Saya memberikan pengalaman kepada mereka, oh saya dulu tuh bikin konten dengan HP dengan harga 2 juta nih, tapi saya bisa bikin konten sampai 10 juta viewers. Di situ saya berbagi pengalaman untuk memotivasi mereka bahwa oh bukan toolsnya loh, bukan alatnya yang bikin kita berkembang, tapi kemauan diri kitanya. Kemudian konsisten.
konsisten untuk share konten dan materi yang dikemas secara sederhana supaya mereka tahu branding persepsinya. Oh, Teh Salsa coach digital marketing yang mudah dipahami dan banyak praktiknya. Seperti itu. Kemudian di sini ada strategi pesan dan kreativitas. Di sini saya mengambil bagaimana saya menyiarkan tentang informasi saya. Copywriting, seni menulis untuk fungsinya persuasif atau mengajak menggunakan teknik AIDA, attention, interest, desire, dan juga action. Yang pertama, saya bikin headline-nya nih, hook-nya. Supaya apa? Supaya mancing mereka untuk membaca atau melihat konten yang saya buat. Apa headline-nya? Diajari dari 0 sampai mahir oleh praktisi digital marketing berpengalaman, 70% praktik, 30% teori. Di sini saya bikin headline. Kuncinya apa aja di headline-nya? Ada 0, mahir, praktisi digital marketing, berpengalaman, 70% praktik, 30% teori. Di sini saya menjelaskan kepada mereka, para audiens, oh berarti si Salsabila ini dia tuh praktisi loh, berpengalaman, 70% praktik banyaknya, kemudian 30% teori. Nah, di sebelah kanannya ini, sebelah kanan saya, ini salah satu dari contoh copywriting AIDA yang lengkap. Saya memecahkan masalah dari pengusaha hipnoterapi layanan yang kesusahan mencari klien, kemudian saya tawarkan dengan solusi bimbel digital marketing gitu. Seperti itu. Lalu di sini saya ada video nih. Videonya ini video yang tujuannya adalah mengedukasi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana trik viral konten strateginya. Kemudian elemen kontroversi sehat yang saya gunakan. Poin kedua sering dilakukan oleh orang-orang. Yang pertama, lepaskan ego diri sendiri. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah cari cara agar konten yang kita mau, market atau target audiens juga mau. Nah, di sini saya membuat sebuah strategi dari konten untuk viral. Pertama apa? Saya membuat sebuah hook. Saya membuat hook biar, 3 detik pertama nih, saya supaya si penontonnya tuh berhenti gitu. Saya di sini menggunakan psikologi angka atau matriks ya. Contohnya 3 mindset penting. Nah, ini untuk memicu atensi awal. Kemudian yang kedua ada missing information yang saya sebutkan di video ini. Poin 2 sering dilakukan oleh orang-orang. Nah, ini menciptakan rasa penasaran karena informasinya belum lengkap. Kemudian ada social validation trigger. Sering dilakukan orang-orang, kan ini membuat konten itu terasa relevan dan dekat dengan audiens. Oh, ini relate nih di sekitar saya. Itu ini hal-hal yang sering dilakukan orang terhambat membuat konten. Oh, ini loh gitu loh. Jadi merasa relate. Kemudian di sini juga strategi keduanya itu value konten yang relatable dengan audiens. Jadi saya membuat konten dengan value edukasi tapi merasa relate nih. Oh, contohnya kebanyakan orang yang ingin bikin konten itu mereka terhambat karena nggak ada alatnya nih, nggak ada alat kontennya gitu. Jadi saya nggak bisa nih, gaptek nih, alatnya kurang lengkap. Nah, itu yang saya tanamkan mindsetnya bahwa bukan karena alatnya, tapi bagaimana cara kita bisa berpikir strategis membuat konten dan kemauan kita untuk membuat konten. Jadi saya di situ bikin di konten saya tentang 3 mindset penting sebelum bikin konten. Sesuai dengan relate. Oh iya benar ya, saya pernah ngerasa kayak gini loh. Oh benar ya kata Teh Salsa bilang bahwa lebih penting tuh niatnya loh gitu. Nah di sini terakhir ada the pitch ya, elevator pitch gitu. Nanti saya akan jelaskan di video selanjutnya. Halo guys, perkenalkan nama saya Salsabila Azhara Rizkyudia, biasanya dipanggil Teh Salsa atau Coach Salsabila. Saya berprofesi seorang digital marketer dan juga mahasiswi dari Piris Digital. Saya ingin sekali nanti ke depannya bisa menjadi trainer internasional di 10 negara di Asia gitu. Nah, saya biasanya kalau ngajar tuh pakai ini pointer ya. Jadi kalau mau ganti slide, dipencet-pencet gitu slide-nya. Terus ada ice breaking-nya. Ayo Bapak Ibu, kita ice breaking dulu sebelum kita belajar. Terus saya kebanyakan pesertanya itu para pengusaha di bidang hipnoterapi. Jadi bagaimana meningkatkan pelanggan melalui digital marketing. Saya terus berprogres dan memberikan ilmu sesuai dengan kebutuhan zaman dan terus berinovasi untuk mendapatkan kepuasan dari para peserta di pelatihan saya. Begitu. Terima kasih.